Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Calvin Verdong akhirnya telah resmi dan sah menjadi warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir melalui unggahan di akun sosial media Instagramnya, ia mengumumkan bahwa Calvin Verdong telah resmi dan sah menjadi warga negara Indonesia per hari Selasa tanggal 4 Juni kemarin. Nah, tentu kabar ini menjadi kabar baik untuk kita, terutama untuk para pecinta sepak bola Indonesia, para pendukung timnas Indonesia, karena telah resminya Calvin Verdong menjadi warga negara Indonesia ini tentu akan menjadi amunisi tambahan ya bagi skuad asuhan Sintayong menjalani laga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Tetapi Calvin Verdong ini belum bisa bermain melawan Irak besok karena memang ada satu tahap lagi yang harus diselesaikan, yaitu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Nah, tentu permohonan perpindahan federasi ini sudah dilayangkan atau sudah diajukan ke FIFA, dan FIFA sudah approve, sudah menyetujui perpindahan tersebut. Tinggal satu lagi menunggu dari Federasi Sepak Bola Asia, yaitu AFC. Nah, itu satu tahap lagi. Apabila satu tahap tersebut atau AFC ini menyetujui perpindahan Calvin Verdong dari KNVB ke PSSI, dan tentu Calvin Verdong bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tetapi laga melawan Irak Calvin Verdong belum bisa karena memang regulasi dari FIFA, pendaftaran pemain melawan Irak ini paling lambat didaftarkan H-7 sebelum pertandingan, yaitu pada tanggal 31 bulan Mei kemarin ya. Nah, tetapi tidak apa-apa, mungkin Calvin Verdong tidak bisa bermain melawan Irak. Nah, untuk pertandingan selanjutnya melawan Filipina, Calvin Verdong dipastikan bisa bermain nanti melawan Filipina ya. Memang sangat menarik ditunggu-tunggu ya Calvin Verdong ini dari awal. Ini awal mula ketika waktu itu pelatih Sintayong belusukan ke Eropa berburu pemain naturalisasi, dan akhirnya dia bertemu dengan pelatih Sintayong. Yang viral waktu itu adalah dia berfoto dan bersalaman dengan pelatih Sintayong. Lalu Calvin Verdong ini juga bersalaman, berfoto dengan Ketua PSSI Erick Thohir. Nah, berarti ini tandanya bahwa akan ada tambahan pemain naturalisasi, dan benar saja bahwa memang rencananya sebelum laga kualifikasi, dua laga sisa kualifikasi ini, timnas Indonesia akan kembali kedatangan atau ketambahan para pemain naturalisasi, yaitu Calvin Verdong dan Jan Srapen. Tetapi kita menunggu sangat ya lumayan lama sekali ya untuk proses naturalisasi ini. Memang harapannya kita proses naturalisasi Calvin Verdong ini jauh sebelum didaftarkannya pemain untuk melawan Irak. Tetapi ya pada faktanya kita juga harus menunggu para pemangku kebijakan dari pemerintah, yaitu anggota DPR, yang baru bisa dilaksanakan pada tanggal 3 Juni hari Senin kemarin ya. Itu bermula pada hari Senin tanggal 3 Juni dimulai dibahas proses naturalisasi dari Calvin Verdong dan Jan Srapen ini. Lalu pada hari Selasanya dibacakan dan disahkan bahwa proses naturalisasi Calvin Verdong ini disetujui. Lalu setelah itu terbitlah surat keputusan presiden, dan pada malam harinya diambil sumpah di Kemenkumham dan langsung dibuatkan juga KTP dan paspor Indonesia dari Calvin Verdong ini. Nah, tentu dengan cepatnya proses naturalisasi ini hanya 2 hari ya, hanya proses 2 hari Calvin Verdong sudah resmi menjadi WNI. Ya, kita kenapa nggak dari jauh-jauh hari gitu kalau misalkan prosesnya cepat begini ya. Tetapi ya kembali lagi itu karena kita harus menunggu para pemangku kebijakan di pemerintahan, yaitu dari DPR, dan baru bisa dilaksanakan kemarin, dirampungkan kemarin ya tidak apa-apa, kita menunggu nanti ketika timnas Indonesia berhadapan dengan Filipina. Mudah-mudahan Calvin Verdong dalam kondisi fit dan bugar dan bisa bermain ketika melawan Filipina.
Nah, tentu di dalam proses persidangan atau proses naturalisasi Calvin Verdong ini ada hal-hal menarik ya. Ketika dia ditanya oleh para anggota DPR, dia sempat beberapa kali mengatakan bahwa dia mengaku senang dan bahagia gitu bisa menjadi warga negara Indonesia. Tetapi dia juga sangat kelelahan karena ketika dia datang ke Indonesia dan langsung ikut berlatih, tentu itu ada sedikit mungkin masih jet lag ya. Tetapi dia ya overall dia senang gitu. Terus dia juga mengatakan bahwa di dalam persidangan ini, di dalam proses persidangan dia kemarin, dia sangat merasa tegang ya, jelas lah tegang karena ya secara langsung gitu dia di ibaratnya dikepung gitu oleh anggota DPR, ditanya-tanya alasan dia mengapa lebih memilih Indonesia gitu daripada Belanda. Ya tentu dia merasa tegang dan grogi pastinya. Lalu dia juga mengatakan bahwa dia hanya ingin bermain bola gitu di sini di Indonesia karena di proses rapat sidang ini dia agak sedikit kesulitan ya jelas gitu kesulitan karena memang ya itu tadi ditanya-tanya sama anggota DPR gitu, tetapi ya dia akhirnya bangga gitu bisa menjadi warga negara Indonesia dan bisa menjadi bagian dari timnas Indonesia ke depannya. Nah, tentu selain itu juga ada hal yang menarik ya dari persidangan Calvin Verdong ini. Ada salah satu anggota DPR Komisi 10 dari salah satu fraksi partai mengatakan bahwa di era ketua PSSI yang sekarang ini terlalu banyak mengambil pemain naturalisasi katanya gitu. Lalu dia mengatakan kepada PSSI bahwa ya kalau bisa katanya ketika timnas Indonesia bermain dan di lapangan itu 60% pemain nasional gitu. Jangan kebalik, jangan 60% pemain naturalisasi, sisanya pemain nasional. Ya mungkin dia nggak tahu ya. Kalau misalkan menaturalisasi itu adalah prosesnya pemain keturunan berpindah kewarganegaraan ke Indonesia. Ya, setelah prosesnya ini selesai ya para pemain keturunan ini bisa disebut pemain nasional juga kan? Iya, tidak ada lagi yang namanya pemain naturalisasi. Ketika para pemain keturunan kita ini sudah diproses, sudah disahkan dan sudah berpindah federasi ya, itu sudah dinamakan pemain nasional gitu. Atau mungkin maksud dia adalah pemain lokal ya, mungkin 60% pemain lokal, sisanya pemain keturunan ya. Logika kita juga ya, kalau misalkan para pemain lokal kita bagus ya jangankan 60%, 100% pun kita dukung gitu. Kalau pemain lokal kita bagus, tetapi ya pada faktanya sampai saat ini para pemain lokal ya dalam tanda kutip belum bisa mengimbangi permainan dari para pemain keturunan kita ini. Tetapi dengan adanya pemain keturunan kita saat ini, dengan begitu banyak yang bermain di luar negeri, tentu ini bisa mengangkat para performa para pemain lokal ya. Ya sudah dibuktikan, salah satunya ada Rizky Ridho. Sekarang juga dipanggil lagi pemain lokal Malik Rizaldi. Nah, ini menjadi motivasi seperti itu ya. Mungkin anggota Komisi 10 DPR ini belum paham ya gitu ya. Karena ya jarang-jarang juga dia mungkin melihat perkembangan timnas kita ini gitu. Lalu kabar berikutnya ini ada kabar yang sebetulnya kurang mengenakan bagi kita para pecinta timnas Indonesia. Ada kabar bahwa kemarin pelatih timnas senior Shin Tae-yong harus dibawa ke rumah sakit. Pelatih Shin Tae-yong harus masuk rumah sakit. Jadi memang menurut Direktur PT GSI Marsal Marsita kalau tidak salah namanya, ia mengungkapkan bahwa memang ya kemarin pelatih Shin Tae-yong sempat mengalami banyak tekanan sehingga dia menjadi stres dengan tekanan-tekanan tersebut dan mengharuskan pelatih Shin Tae-yong ini dibawa ke rumah sakit. Tetapi alhamdulillah kondisi dari pelatih Shin Tae-yong ini membaik dan baik-baik saja. Jadi memang ya itulah pelatih timnas senior tentu banyak tekanan nih gitu sehingga menjadikan dia stres ya. Karena memang pelatih Shin Tae-yong ini ingin jelang menghadapi
lawan Irak ini tentu ya banyak tekanan karena ingin menang gitu. Kenapa? Karena kita hanya butuh satu kali kemenangan saja untuk memastikan timnas Indonesia lolos ke round 3 kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nah, sedangkan kita menyisakan 2 laga ya. Nah, tentu ini juga keuntungan juga buat kita, tetapi ya tentu ada tekanan juga mungkin bagi Sintayong selaku pelatih utama, itu karena dia juga tidak ingin mengulang seperti halnya timnas U23 beberapa bulan lalu, ketika timnas U23 memiliki 3 kali kesempatan untuk lolos ke Olimpiade tetapi semuanya gagal. Nah, tentu ini ketika di timnas senior sekarang pelatih Sintayong ini tidak ingin mengulanginya lagi kejadian seperti itu, karena dia ingin menuntaskan pertandingan ini ketika melawan Irak gitu, supaya kita langsung bisa mengunci satu tiket lolos ke round 3 gitu. Jangan sampai kita menunggu hingga melawan Filipina. Tentu yaitu menjadi tekanan ya buat timnas, buat pelatih timnas kita Sintayong, sehingga dia berada dalam kondisi stres dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tetapi alhamdulillah kondisinya membaik, dan pada hari ini lihat di media bahwa dia sudah kembali sehat dan dia sudah hadir di dalam konferensi pers menjelang lawan Irak besok. Dia didampingi oleh kapten kita yaitu Jordi Amat ya. Mudah-mudahan pelatih Sintayong ini segera pulih lagi, tidak ada tekanan lagi, dan supaya besok pelatih Sintayong ini sehat ya, bisa menemani para pemain timnas di pinggir lapangan gitu. Ya mungkin itu saja informasi atau video dari saya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.